Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang kebutuhan manusia dan sumber daya. Baiklah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia itu adalah setiap keinginan manusia atas barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Kita lanjutkan untuk pembagian kebutuhan manusia. Ya, ternyata banyak ini ya. Yang pertama berdasarkan tingkat kepentingannya, ini ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan waktu pemenuhannya ada sekarang dan akan datang. Berdasarkan sifatnya ada jasmani dan rohani atau kita sebutnya material dan imaterial. Selanjutnya adalah berdasarkan subjeknya ada individu dan kolektif. Kita akan bahas satu persatu, oke? Kita bahas berdasarkan tingkat kepentingannya, ada primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang primer, ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat melangsungkan hidupnya. Untuk kebutuhan primer sendiri ini tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya. Kalau tidak ditangguhkan, gimana? Ini akan mengganggu atau bahkan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Untuk benda yang termasuk kebutuhan primer, ini diantaranya sandang, pangan, papan. Nah, kita lanjutkan untuk kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpuaskan. Untuk kebutuhan sekunder ini tidak mutlak untuk dipenuhi. Namun, jika ini terpenuhi akan lebih baik, lebih bahagia, bahkan lebih beradab. Nah, untuk benda yang termasuk kebutuhan sekunder ini diantaranya buku, koran, TV, alat olahraga. Nah, kita lanjutkan untuk kebutuhan tersier. Untuk kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang hanya bisa terpuaskan dengan menggunakan atau memanfaatkan barang mewah. Kebutuhan tersier ini timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik. Jangan sampai kebutuhan tersier ini malah jadi primer, ya. Karena ini adalah kebutuhan tersier, walaupun tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, kebutuhan ini akan meningkatkan status sosial orang yang dapat memenuhinya. Benda yang termasuk kebutuhan mewah, diantaranya mobil, mutiara, villa, dan wisata di luar negeri. Jangan sampai kita terlihat mewah, ternyata kebutuhan primer kita tidak terpenuhi ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan belaga menjadi seorang orang kaya, padahal tidak. Tuh. Kita lanjutkan berdasarkan waktu pemenuhannya. Untuk waktu pemenuhan, ini ada sekarang dan akan datang. Nah, untuk kebutuhan sekarang itu apa? Kebutuhan yang bersifat mendesak dan pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda. Contohnya, misalkan barang jasa yang termasuk kebutuhan sekarang, misalnya air minum. Kalau kita misalnya kehausan, air minum itu adalah barang yang kita butuhkan sekarang. Nah, misalkan kita sedang sakit, apa yang paling kita butuhkan? Ya, obat. Misalnya ada kebakaran, yang paling kita butuhkan apa? Ya, pemadam kebakaran. Nah, itu kebutuhan manusia yang sekarang. Kalau misalnya ini ditunda, bakal menimbulkan kerugian, kecelakaan, atau bahkan bencana yang tidak dapat dihindari. Kemudian ada kebutuhan masa akan datang. Masa datang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ini bisa ditunda karena bukan kebutuhan mendesak. Perlu perencanaan matang untuk memenuhinya. Contohnya, misalkan renovasi rumah, renovasi mobil, seperti itu. Kita lanjutkan berdasarkan sifatnya.
Untuk kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, ini ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, atau kita sebut material dan imaterial. Untuk kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Misalnya, kebutuhan material bisa dipenuhi dengan memanfaatkan benda berwujud, contohnya makanan, pakaian. Nah, untuk kebutuhan rohani atau kita sebut imaterial merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani, mental manusia supaya berfungsi dengan baik. Untuk kebutuhan imaterial bisa dipenuhi dengan memanfaatkan benda yang tidak berwujud atau kita sebut jasa. Contohnya, jasa guru, jasa psikiater. Kita lanjutkan berdasarkan subjeknya. Untuk berdasarkan subjeknya dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu itu apa? Kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, untuk kebutuhan ini berguna untuk kepuasan seseorang sebagai individu atau pribadi. Contohnya, misalkan kanvas, kuas, cat merupakan kebutuhan seorang pelukis. Nah, misalkan kita buku pengantar ekonomi bisnis, salah satu kebutuhan siswa SMK, misalkan seperti itu. Nah, adapun kebutuhan kolektif ya, yang satunya lagi merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang atau segolongan masyarakat. Contohnya misalkan tempat ibadah, tempat bermain, taman, misalkan seperti itu. Faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia bisa beraneka ragam. Yang pertama adalah sifat manusia yang tidak pernah puas. Ya. Yang kedua, pertumbuhan jumlah penduduk. Yang ketiga, perubahan taraf hidup yang semakin baik. 4. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan. 5. Kemajuan iptek. Selanjutnya adalah kebudayaan yang semakin maju. Kita lanjutkan ya. Teori kebutuhan menurut Maslow. Nah, untuk tingkatan kebutuhan yang dimaksud oleh teori kebutuhan Maslow ini, kita cek satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang paling bawah, kebutuhan yang paling dasar, atau kita sebut kebutuhan dasar, atau kita sebut basic needs. Nah, ini jika tidak dipenuhi bisa mengganggu bahkan bakal mengancam kelangsungan hidup manusia. Contohnya misalkan kita itu butuh oksigen, air, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kebutuhan keamanan. Nah, ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut dan cemas. Contohnya seperti itu. Nah, untuk kebutuhan keamanan atau kita sebutnya safety needs, kalau terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi akan mempengaruhi pandangan seseorang tentang dunianya, dan pada gilirannya perilakunya akan cenderung ke arah negatif. Nah, kebutuhan inilah yang mendorong adanya peraturan, undang-undang, pengembangan kepercayaan, sistem asuransi, kebijakan pensiun, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan dicintai dan dimiliki. Ini jangan bucin ya. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan untuk dicintai dan untuk memiliki, atau kita sebut love and belonging needs. Setiap orang pasti ingin punya hubungan yang hangat, punya hubungan yang akrab, bahkan tanda kutip ya, mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai,
ia ingin dicintai. Setiap orang ingin setiap kawan dan butuh kesetiakawanan. Setiap orang ingin punya kelompok sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang pun butuh jadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, sebuah marga, dan lainnya. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang, bagi orang tersebut tidak punya keluarga, dia akan merasa sebatang kara. Dan bagi orang yang tidak sekolah, gimana? Atau tidak bekerja, dia akan merasa tidak berharga. Nah, kondisi seperti inilah yang akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri atau kita sebut esteem needs. Nah, ini timbul karena kebutuhan dimiliki dan dicintainya terpenuhi. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Yang pertama, kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Dan yang kedua, kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Nah, untuk orang-orang yang terpenuhi kebutuhan, harga dirinya akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus seperti kita ya. Semua orang pasti butuh penghargaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini terjadi ketika semua kebutuhan yang lainnya sudah terpenuhi. Nah, kita sebutnya self-actualization needs. Nah, untuk kebutuhan aktualisasi ini digambarkan sebagai kebutuhan yang menjadi dan melakukan apa yang harus dilakukan. Contohnya misalkan seorang musisi ya harus bermusik, seniman misalnya melukis, penyair menulis. Nah, kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan sikap apatis, bosan, putus asa, tidak punya rasa humor, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan dan sebagainya. Kita masuk ke pembahasan tentang sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia. Kita lanjutkan untuk jenis-jenis sumber daya. Untuk sumber daya sendiri ini terbagi menjadi 3, yaitu alam, manusia, dan modal. Kita bahas untuk sumber daya alam dulu. Sumber daya alam itu apa? Benda dan kekuatan yang tersedia di alam semesta yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Yang pertama, tanah. Tanah ini biasanya dimanfaatkan sebagai lokasi pendirian tempat tinggal atau usahanya. Yang kedua adalah air. Nah, air ini sangat diperlukan oleh manusia dan bisa dikatakan kehidupan manusia ini tidak bisa lepas dari air, baik itu air tanah, air sungai, ataupun air laut. Nah, yang ketiga adalah barang tambang. Nah, Indonesia di samping tanahnya subur, ternyata Indonesia juga kaya akan barang tambang yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Contohnya, barang tambang yang ada adalah minyak bumi, ya, gas alam, timah, boksit, batu-batuan, biji besi, emas, perak, itu semuanya ada di Indonesia. Selanjutnya adalah udara dan iklim. Udara punya peranan penting dalam lalu lintas udara dan pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan iklim, kita di Indonesia punya iklim tropis. Nah, ini sangat baik untuk pertanian. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang berwujud makhluk hidup. Nah, ini biasanya disebut
sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, sumber daya alam ini dapat diperbaharui dengan cara dipelihara, bahkan dalam taraf tertentu dapat ditingkatkan kualitasnya. Contohnya, untuk memperoleh bibit unggul ternak dilakukan persilangan ras hewan. Nah, proses ini juga dilakukan ketika ingin mendapatkan bibit unggul untuk tanaman. Nah, kita lanjut untuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu merupakan tenaga dan keahlian manusia yang diperlukan untuk mengambil atau mengolah sumber daya alam sehingga menjadi alat pemuas kebutuhan manusia. Sudah ada alam, tapi kalau tidak ada yang mengolahnya, ya tidak jadi apa-apa ya. Kita lanjutkan untuk sumber daya modal. Nah, selain ada manusia, ternyata sumber daya modal juga diperlukan ketika mau mengolah sumber daya alam. Nah, sumber daya modal ini merupakan barang atau uang yang dapat digunakan untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, untuk wujudnya sendiri berupa modal uang dan modal barang. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kelangkaan sumber daya. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan sumber daya? Kelangkaan sumber daya ini merupakan keadaan di mana jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Seperti kita bahas tadi, kebutuhan manusia itu sangat banyak ya. Kita lanjutkan untuk faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, di antaranya yang pertama, jumlahnya yang terbatas. Contohnya, misalkan minyak bumi dibutuhkan hampir di setiap kegiatan manusia, tetapi minyak bumi ini tidak bisa diperbaharui jumlahnya. Akan habis jika tidak segera dicari barang yang dapat menggantikan fungsinya. Yang kedua, sulit memperolehnya. Contohnya misalkan emas. Nah, emas ini letaknya jauh di dalam tanah, sehingga untuk mendapatkannya harus melalui proses penambangan atau hanya sedikit orang yang memiliki keahlian menciptakan suatu barang atau jasa. Yang ketiga, yaitu meningkatnya kebutuhan manusia. Nah, misalkan dulu orang berkomunikasi cukup melalui surat menyurat, tapi seiring perkembangan waktu teknologi, mereka membutuhkan telepon untuk berkomunikasi, atau bahkan kalau sekarang kita butuhnya internet. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah tidak menyebar merata. Contohnya, misalnya kedelai sulit tumbuh di Indonesia, sedangkan misalkan di Amerika Serikat tumbuh subur. Nah, maka dari itu Indonesia pun harus mengimpor kedelai dari Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Adapun usaha-usaha dalam mengatasi kelangkaan sumber daya ini ada 3. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif, serta menggali yang belum terangkat. Nah, untuk contoh dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien ini, misalkan yang pertama, mengubah bentuk benda untuk menambah nilai gunanya. Contoh misalkan tanah liat yang tadinya tidak ada artinya, tidak ada nilainya, kita bentuk jadikan cangkir, jadikan asbak, ini jadi bernilai. Yang kedua, mengkombinasikan kegunaan benda. Yang ketiga, memperbaiki barang yang rusak. Yang tadinya misalkan kipas angin sama orang dibuang, sama kita diperbaiki, ternyata itu masih punya nilai jual.
Selanjutnya adalah mendaur ulang barang yang tidak dipergunakan lagi untuk dijadikan barang yang dapat digunakan. Misalnya koran dijadikan kerajinan tangan. Selanjutnya adalah mengadakan tebang pilih dan penghijauan. Melakukan penanaman dengan cara tumpang gilir. Selanjutnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk kegiatan ini diharapkan terbentuk tenaga-tenaga terampil dan ahli di bidangnya, sehingga dapat memaksimalkan kegunaan sumber daya. Misalnya, menyelenggarakan kursus menjahit, pelatihan montir, pelatihan komputer. Ya. Selanjutnya adalah mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Nah, ini pengelolaan sumber daya modal secara tepat guna nanti akan membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Nah, bagi pengusaha nantinya dia bisa mengefisienkan biaya operasional sehingga keuntungan yang diperoleh pun nantinya bakal maksimal. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.